Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sepokok bahasan terakhir dari listrik statis, yaitu tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Ini sengaja Bapak kasih merah karena penekanan pembahasan kita pada kapasitor ini adalah sebagai penyimpan muatan listrik. Berikutnya juga kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dieelektrik. Bahan dieelektrik adalah bahan isolator yang diselipkan di antara keping kapasitor. Dan yang terakhir, bahan-bahan dieelektrik yang umum digunakan, misalnya ada udara atau vakum, ada keramik, ada gelas, dan lain-lain. Nah, ini pengertian dari kapasitor. Berikutnya kita lihat kapasitor keping sejajar. Jadi pada pembahasan kita ini kita batasi bahwa yang kita pelajari adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dieelektrik. Kedua keping kapasitor dihubungkan dengan baterai. Baterai akan memberikan muatan plus Q pada keping pertama dan min Q pada keping kedua. Dalam celah antara kedua keping akan timbul medan listrik. Nah, ini sekalian, kalau di sini diberikan beda potensial atau baterai, maka baterai akan memberikan muatan plus Q pada keping pertama dan min Q pada keping kedua. Kemudian kita tahu pada saat kita belajar medan listrik itu keluar dari muatan plus dan masuk ke muatan min, sehingga di antara keping ini akan ada medan listrik yang arahnya dari plus ke min. Maka dari itu ada hubungan antara medan listrik dengan potensial, bahwa E medan listrik sama dengan potensial listrik dibagi dengan D-nya. D itu jarak antar keping. Boleh juga V sama dengan E dikalikan dengan D, boleh. Berikutnya teman sekalian, kita lihat sekarang kapasitas kapasitor. Kapasitas adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang dapat disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Dirumuskan seperti ini. Ya. C kapasitas kapasitor, ini kapasitas kapasitor sama dengan Q dibagi dengan V. Q ini adalah muatan, V adalah beda potensial. Kalau dibuat segitiganya, Q-nya di atas. Nah, jadi seperti ini. Q sama dengan C dikalikan dengan V. Ya. Berikutnya kita lihat
Rumus kapasitas kapasitor keping sejajar hubungannya dengan luas dan jarak antar keping. Nah, anakku sekalian, tadi hubungan antara C muatan, Q dan V potensial. Sekarang adalah C hubungannya dengan luas keping dengan D. Nah, di sini ada yang namanya permisivitas. EO permisivitas ruang hampa. Ini kita lihat turunannya. Nah, C dengan EOA dibagi dengan D. D itu jarak keping, A luas keping. Karena ini isinya adalah EO permisivitas ruang hampa, maka di sini kita namakan kapasitas kapasitor ruang hampa CO. Untuk membedakan antara yang berisi udara dengan yang berisi bahan dielektrik. Jadi kalau CO adalah isinya udara, EO. Ya. C kapasitas kapasitor, satuannya farad, F ya. EO permisivitas ruang hampa besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. A luas penampang masing-masing keping, D jarak antar keping. Nah, sekarang kalau kapasitornya diberi bahan dielektrik, oke, maka ini C saja jadi. Ya. Jadi C-nya adalah EA dibagi dengan D, di mana E adalah K dikali EO, sehingga boleh juga C adalah K EO per D. Karena ini adalah CO, maka C boleh K dikalikan dengan CO. Berikutnya kita lihat, anak-anak sekalian, biasanya kapasitor itu diberi nama sesuai dengan bahan dielektrik yang disisipkan. Misalnya kapasitor keramik, ini berarti bahan dielektrik yang disisipkan di antara keping tadi adalah keramik. Ini polister, ini kertas, berarti bahan dielektrik kertas, ini mika. Ya, kalau EO pakainya udara. Simbol dari kapasitor adalah seperti ini anak sekalian. Beda dengan baterai atau potensial dan sumber energi. Kalau baterai satu panjang satu pendek. Nah, ini adalah simbol sumber energi baterai. Berikutnya kita lihat contohnya. Kapasitor pelat sejajar berisi udara diberi potensial 90 volt. Setelah tercapai beda potensial, kapasitor dilepas dari sumber tegangan dan sekeping plastik dengan tetapan dielektrik 4,5 disisipkan di antara kedua pelat. Jika asumsi awal tidak ada muatan pada keping plastik, maka beda potensial antara kedua pelat adalah. Anakku sekalian, kita lihat bahwa karena tidak ada muatan pada plastik, berarti muatannya tetap di totalnya. Tetap sini, di totalnya tetap. Karena tidak ada muatan lagi dari yang lain. Muatan itu disuplai dari potensial 90 volt. Kita lihat hubungannya bahwa Q total adalah potensial dikalikan CO karena isinya udara. Oke. Kemudian ini tetap. Karena tetap, maka di sini Q total juga V dikalikan C, di mana C adalah VK kali CO. Ya. Sehingga kalau di sini kita lihat ini V1, ini V2, maka berapa V2-nya? Maka menjadi, karena tetap V1 kali CO sama dengan V2 kali K
kali CO. CO nya coret. V1 nya 90. V2 yang dicari K nya 4,5, sehingga V2 adalah 90 dibagi dengan 4,5 sama dengan 20 volt. Di sini yang B. Berikutnya kita lihat contoh nomor 2. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas 1,3 mikrofarad. Berarti ini C. 1,3 mikro 10⁻⁶ farad. Kalau jadikan 13, 10⁻⁷ farad. Ketika dimuati Q, berarti kolom Q nya 0,5 mikrokolom, berarti 0,5 kali 10⁻⁶ kolom, atau kalau jika 65 10⁻⁸ kolom. Dalam kedua keping tersebut terdapat kuat medan E 200 Newton per kolom. Yang ditanya berapa jarak antar kedua keping tersebut. Kita tahu hubungan antara E dengan V, bahwa E adalah V dibagi D. Nah, berarti yang kita belum punya V-nya. Berapa V-nya ini? V, kita lihat hubungan dengan kapasitor, bahwa Q sama dengan C dikalikan dengan V. Q-nya 65 kali 10⁻⁸ sama dengan C-nya 13 10⁻⁷ dikalikan dengan V. Ini coret dapat 5, ini coret dapat -1, maka V-nya adalah 5 kali 10⁻⁻1 volt. Maka dengan demikian D adalah V dibagi dengan E. 5 10⁻⁻1 dibagi dengan 200/2, naik ke atas 5/2 2,5 10⁻⁻3 meter. Jadikan ini 2,5 mm ya. Jadi isinya 2,5 mm atau 2,5 10⁻⁻3 meter. Berikutnya kita lihat rangkaian kapasitor. Susunan kapasitor ada dua, ada secara seri, ada secara paralel. Nah, waktu kalian di SMP, kalian sudah belajar susunan seri dan susunan paralel pada hambatan listrik atau resistor. Sekarang kita belajar susunan seri dan paralel pada kapasitor. Tetap cirinya sama ya. Ini cirinya, ciri susunannya. Pada susunan seri muatannya menjadi sama besar, berarti di sini Q total dengan Q1 dengan Q2 dengan Q sesuai dengan berapa buah kapasitor yang disusun. Tegangan berbeda setiap kapasitor, berarti V total di sini V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Sedangkan susunan paralel yang sama adalah V-nya. V total, V1, V2. Sedangkan Q totalnya adalah jumlah dari Q1, Q2 dan seterusnya. Sehingga kita lihat susunan paralel terlebih dahulu. Ya. Pada susunan paralel adalah yang sama itu V-nya. Ingat, pada susunan paralel V totalnya V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Sehingga susunan paralel menjadi C, ini CS berarti CP. CP ini adalah kapasitor susunan paralel di jumlah. Ya. Kita lihat pada susunan seri.
susunan seri yang sama adalah key-nya, sehingga susunan seri menjadi seperti ini. Pakai seperti S, seperti C1 ditambah seperti C2 dan seterusnya, tergantung kapasitor yang disusun atau yang dirangkai. Oke, CS kapasitor pengganti seri. Nah, sehingga kita lihat contohnya. Suatu rangkaian seri 2 kapasitor dengan berkapasitas 3 C1 3 mikro, C1 3 mikrofarad, C2 6 mikrofarad disusun seri. Ingat seri yang sama, key totalnya sama, Q1 Q2. V sumbernya atau V totalnya 120 volt. Yang pertama, kapasitas pengganti kapasitornya adalah berarti CS nomor 1 ini 1/3 ditambah 1/6, jadi kan 6, ini 2 tambah 1, maka dibalik jangan lupa 6/3, 2 mikrofarad, betul nomor 1. Nomor 2 kita lihat muatannya dulu. Nomor 3, muatan total pada rangkaian kapasitor adalah berarti Q total adalah V sumber dikalikan dengan CS nya. V sumbernya 120, CS nya adalah 240 karena masih mikro kolom. Nomor 3 240 mikro kolom, betul. Nomor 4 tuh, muatan pada kapasitor 3 mikrofarad adalah 120, salah. Kenapa salah? Karena pada susunan seri Q-nya sama, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2, yaitu besarnya 240 mikro kolom. Tinggal nomor 2 kita lihat tegangannya. Tegangan pada kapasitor 6 mikrofarad ada 40 volt. Kita lihat sekarang di sini. Susunannya seperti ini. Ini baterainya, nah itu. Ini yang 3 mikrofarad, ini yang 6. Kita sudah ketemu Q totalnya, berarti Q1 juga sama, adalah C dikalikan dengan P. Berarti di sini 240 Q-nya, C-nya yang 6, V-nya yang dicari. Maka V-nya adalah 240 dibagi 6, jadinya dapat 40 volt. Berarti nomor 2 betul, 40 volt. Maka isinya 1, 2, dan 3 ya. Berikutnya kita lihat lagi contoh soalnya. Sebuah kapasitor 5 mikrofarad diberi muatan dengan baterai 20 volt lalu diisolasi. Berarti Q yang timbul adalah, kalau diisolasi Q totalnya adalah C dikalikan dengan V. C-nya adalah 5, V-nya adalah 20. 100 mikrokolom. Kemudian kapasitor dihubungkan secara paralel seperti ini. Oke, ini 5 mikrofarad ini 20. Berarti kita lihat CP-nya. CP-nya berarti jumlah 5 tambah 20. 25 mikrofarad. Nah, berarti kita sudah bisa mendapatkan V sumbernya. V totalnya adalah Q total dibagi dengan CP. Q totalnya adalah 100, CP-nya 25. Maka di sini 4 volt. Berarti di sini 4 volt, di sini juga 4 volt. Karena V-nya sama kalau dirangkai paralel.
Sekarang yang ditanya adalah besar muatan akhir yang dimiliki oleh kapasitor 5 farad adalah, berarti Q pada 5 farad adalah C dikalikan dengan V, 5 dikalikan 4, 20 mikrocoulomb. Jadi 20 mikrocoulomb. Nah, berikutnya kita energi listrik pada kapasitor. Ya, bahwa energi pada kapasitor adalah luas dari kurva ini, segitiga. Bahwa rumus segitiga adalah W sama dengan setengah Q dikalikan dengan V. Ini segitiganya. Nah, kalau Q-nya diganti dengan CP, maka menjadi setengah CP kuadrat. Kalau Q-nya diganti dengan Q per C, maka menjadi Q kuadrat per 2C. Jadi ada 3 persamaan energi kapasitor, gantung dari besaran yang diketahui nanti. Setengah QP, setengah CP kuadrat, Q kuadrat per 2C. Coba kita lihat contohnya. Kita lihat contoh nomor 5. 4 buah kapasitor yang kapasitasnya sama besar, yaitu 2C, dirangkai seperti pada gambar. Maka kita lihat di sini, ini diparalelkan dulu CP, berarti dapat C tambah C, 2C, terus diserikan ini CS, berarti separ CS adalah sama dengan separ C ditambah separ 2C. Jadikan 2C, 2C bagi C 2, 2C bagi 2C 1, maka balik 2C per 3. Baru langsung di C totalnya adalah CP, C ditambah 2C per 3. Jadikan per 3, 3C per 2C, 5C per 3, berarti 5C per 3 yang C. Nah, berikutnya kita lihat anak sekalian, mari berlatih soalnya. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 dengan cara mempause videonya, dan kerjakan juga nomor 3 dan nomor 4 dengan cara yang sama. Dan demikianlah anak sekalian pembahasan kita tentang kapasitor. Semoga kalian dapat mudah memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.